Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fudoli, mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 3 Kementerian Agama tahun 2025 pada LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425001400. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan membuat video praktek pembelajaran sebagai bahan uji kinerja pada pembelajaran fase B kelas 4 dengan bab materi beriman pada Rasul-Rasul Allah, submateri sifat wajib bagi Rasul. Sekian video perkenalan diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap memberi salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ada yang lagi sakit? Nggak ada. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sakit apa? Batuk, ya. Ada pilek, ya. Memang lagi musimnya batuk sama pilek. Maka kamu harus jaga kesehatan, ya. Oke, ya. Untuk hari ini semangat belajarnya? Semangat. Semangat lagi. Oke, kurang semangat. Semangat lagi. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik anak-anak, ya, sebelum kita mulai belajar, ya, Bapak ingin mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita yang udah kita buat, ya. Apa aja? Siapa masih ingat kesepakatan kelas kita? Tidak mengobrol saat guru mengajar. Tidak bolak-balik ke kamar mandi. Mendengarkan guru, apalagi? Ya. Ya, aktif dalam bertanya. Terus apalagi? Kalau temennya lagi presentasi, didengerin, diperhatikan, ya. Oke, ya. Nah, coba Bapak mau cek dulu nih kesiapan belajar kalian, ya. Coba semuanya berdiri, ya. Semua coba dicek bajunya. Bapak mau lihat bajunya udah rapi atau belum, ikat pinggangnya udah rapi atau belum. Coba yang belum rapi dirapihin, ya. Sudah rapi? Sudah rapi? Oke, kalau sudah rapi, ya. Kelasnya tadi sudah dibersihkan? Oke, sudah, ya. Oke anak-anak, ya. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya. Kita Garuda Pancasila, aku kamu patriot proklamasi, sedia untukku Pancasila. Biar adil makmur sentosa, tidak di bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan boleh duduk kembali, ya. Dah, ya. Oke, siapa yang mau pimpin berdoa? Ketua kelasnya mana? Ketua kelasnya? Ayo, silakan dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Ayo kawan-kawan, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin Allah Rijal Zolo Telwang Wa Karim Benong. Terima kasih Rizi sudah mimpin pembacaan doa. Sebelum itu Bapak cek dulu ya kehadiran kamu hari ini, ya. Yang Bapak panggil tunjuk tangan dan bilang hadir, ya. Ahmad Dwi Ramadhani.
Hadir. Cantigi Sela Syabani? Hadir. Ernest Satir Betam Tuhuleru? Oke, hadir semua ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak ya. Bapak mau tanya ya. Di materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang apa? Tentang balik. Oke, ya. Yang tahu tunjuk tangan ya. Apa artinya balik secara bahasa? Apa? Sampai. Oke, ya. Kita membaca dulu surah Al-Kafirun ya. Oke? Ya, kita baca sama-sama dengan suara yang lantang ya. Oke, bisa? Oke, itu ber Heminasya Bismillah. Kuliah lah walau kita belajar hari ini tentang beriman pada Rasul-Rasul Allah. Kita hari ini belajar tentang beriman pada Rasul-Rasul Allah. Oke, apa sih tujuannya kita belajar bab ini? Tujuannya adalah yang pertama, ya tujuan yang pertama, ya setelah disajikan video dan mendengar penjelasan guru, ya kamu nih, ya kamu mampu mengenal arti iman pada Rasul. Kamu mampu mengenal arti iman pada Rasul. Kemudian yang kedua, ya setelah menyimak penjelasan dari Bapak, ya kamu dapat menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul, ya. Nanti ada juga sifat mustahilnya bagi Rasul. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan diskusi. Ini diskusi nanti ada diskusi kelompoknya. Kamu dapat atau kamu mampu membuat poster, ya. Kamu mampu membuat poster tentang apa? Tentang keteladanan sifat sidik, terus sifat tablik, sifat amanah, dan sifat fatona, yaitu sifat-sifat wajib bagi Rasul. Nah, ya, anak-anak, ya, apa artinya iman? Apa? Iman artinya percaya, betul. Ya, kalau Rasul artinya apa Rasul? Apa Rasul? Iya, jadi kalau Rasul, secara bahasa Rasul artinya utusan ya. Secara bahasa Rasul artinya utusan. Kalau secara istilah, ya coba diperhatikan, didengarkan. Secara istilah, Rasul adalah seorang laki-laki, anak-anak. Ya, jadi Rasul udah pasti seorang laki-laki. Ya, Rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Ya, untuk dirinya sendiri, dan wajib dia sampaikan itu wahyu kepada umatnya. Nah, jadi ada Rasul, ada juga Nabi, ya. Sama nggak kira-kira? Beda. Kalau Nabi apa? Kalau Nabi? Iya. Jadi kalau Nabi, ya, dia nerima wahyu dari Allah, tapi cuman buat dirinya dia sendiri. Cuman buat dirinya sendiri. Dia jadi, ya, setiap nabi, kenapa? Kenapa? Apa? Kalau apa? Kan kasih kayak menyampaikan ke orang, boleh gak Pak? Boleh aja, cuman dia nggak wajib, ya. Kalau Rasul emang disuruh sama Allah wajib, ya. Kamu dapat wahyu ini wajib sampein. Tapi kalau Nabi nggak wajib, ya. Tapi kalau dia mau nyampein, ya nggak apa-apa juga, ya. Tapi dia nggak wajib, ya. Beda, ya. Kalau Rasul diutus, ya, kalau Allah udah ngutus Rasul ke suatu kaum atau ke suatu umat, berarti itu tandanya kaum itu atau umat itu sedang benar-benar berada jauh dari Allah. Makanya Allah utus seorang Rasul, ya. Buat apa? Buat berdakwah agar orang-orang atau kaum itu menyembah Allah, ya.
Paham ya? Oke, pertanyaan yang bagus dari Ale. Kasih tepuk tangan buat Ale. Perhatikan ya, Bapak punya video, kamu tolong perhatikan makna iman pada Rasul. Nah, nih ya. Iman itu apa? Iman ya, kamu percaya ya, atau kita percaya kepada Allah, terus malaikat, terus kitab-kitab yang diturunkan Allah, terus rasul-rasul Allah, terus hari kemudian tuh maksudnya apa? Hari kemudian? Iya, hari kiamat, betul. Terus takdirnya yang baik dan yang buruk. Ya, ini sama aja dengan rukun. Rukun apa? Rukun iman. Ya. Oke, lanjut. Nah, kita belajar beriman pada Rasul Allah. Yang keberapa tadi tuh? Rukun iman yang keberapa tadi tuh? Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Hah? Keberapa? Keberapa nama? Keempat. Ya, iman pada Rasul-Rasul Allah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ya. Jadi iman kepada Rasul-Rasul Allah artinya apa? Apa? Iya, jadi makna iman kepada Rasulullah yaitu kita percaya nih ya, kita percaya bahwasanya Allah mengutus rasul-rasulnya ya sebagai teladan. Ya, teladan apa teladan? Teladan. 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 Teladan itu contoh ya. Teladan itu contoh yang baik, namanya teladan ya bagi manusia ya. Ada satu video lagi ya. Apa aja sifat-sifat yang wajib bagi seorang rasul ya. Oke, coba sifat wajib ya yang harus dimiliki rasul. Ya, yang pertama ada apa? Sidik. Sidik artinya benar atau jujur ya. Kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, fatonah artinya cerdas, betul. Yang keempat, tabligh artinya menyampaikan. Oke, ya ini sifat yang nah, ini kebalikannya nih, lawannya. Lawannya dari sifat wajib. Ya. Yang pertama kizib, bohong, lawannya sifat apa? Lawannya sifat sidik, benar. Kitman, berkhianat, lawannya sifat amanah, betul. Hedar. Baladah, bodoh, lawannya sifat fatonah. Kitman artinya menyembunyikan, lawannya sifat tabligh ya. Kira-kira sampai sini paham? Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Apa aja sifat wajib bagi Rasul? Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Oke. Mustahilnya? Kizib, kitman, khianat, balada, itu yang nggak boleh ya. Oke, paham ya? Oke, sebelum itu coba semuanya berdiri dulu biar nggak ngantuk. Berdiri. Semuanya berdiri. Ayo kita ice breaking dulu ya. Bersatu, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, ciki bar ya. Oke, tepuk tangan. Oke, duduk ya. Oke. Sekarang ya, tugas kelompoknya coba diperhatikan ya. Nanti Bapak bagikan kamu kertas kosong ya. Bapak bagikan kamu kertas kosong ya. Nanti kamu buat poster ya. Kamu buat poster ya. Gambarnya yang bagus tentang sifat atau keteladanan seorang rasul, dan di belakangnya kamu tulis ya gimana cara meneladaninya. Paham? Ada pertanyaan tentang tugasnya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya Bapak bagi dulu per kelompok ya. Ini sudah dibagi per kelompok? Sudah. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 3 mana? Kelompok 4? Oke, siap ya. Kelompok 1 ya. Kalian tentang sifat sidik
Ya, paham? Ya, kelompok 2, kalian tentang sifat publik. Kelompok 3, kalian tentang sifat amanah. Kelompok 4, tentang sifat fatona. Paham? Paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak bagikan kertasnya. Ya. Ya. Kalian ya bagi tugas ya. Ada poster, ada yang menulis tentang keteladanannya. Oke, paham? Ya. Oke, paham? Oke, paham ya? Apa? Boleh ya. Ada yang ngewarnain, jangan semuanya itu. Ya, ayo yang bagus. Hiasan-hiasan. Ya. Kasih warnanya yang menarik. Ya, waktunya 30 menit. Waktunya 30 menit. Ayo, warnanya cepat-cepat. Ayo. Jangan lama-lama. Jangan ada yang bengong. Semuanya ikut bantuin. Itu warnain. Ayo, warnain lagi yang bagus. Ayo, belum lengkap tuh warnanya. Warnain yang bagus. Ya, warnanya yang bagus. Oke, sudah selesai. Ya, waktunya 15 menit. Waktunya 15 menit lagi. Waktunya 15 menit lagi. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah, oke ya. Kalau sudah selesai, coba dicek lagi, dirapihin kalau selesai krayon-krayonnya ya. Habis ini Bapak minta kalian presentasikan hasil karya kalian dan diskusi kelompok kalian. Paham? Oke, kau coba sekarang Bapak minta ya, yang mulai maju presentasi ya dari satu, mana kelompok 1? Oke, coba silakan berdiri kelompok 1 di sini. Tuh, ya. Ya, ini presentasi kita suaranya lantang biar teman-temannya dengar. Ya. Ini kamu pegangin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya poster keteladanan sifat wajib bagi Rasul, yaitu sifat sidik, yang artinya jujur dan benar. Ya, kasih unjuk teman-temannya. Ya. Oke, bagus nggak? Bagus. Kasih tepuk tangan buat poster kelompok 1 yang meriah. Ya. Oke, kelompok 1 ya. Dari kelompok lain ada pertanyaan? Dari kelompok lain ada pertanyaan? Tunjuk tangan. Kalau ada pertanyaan, tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Nama saya Abid. Saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengamalkan sifat sidik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kasih tepuk tangan dulu Bu Bit dan Birnas dari kelompok 3. Oke, pertanyaannya bagus ya, pertanyaannya bagus. Bagaimana cara meneladani sifat sidik dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mau jawab? Oke, silakan dijawab kelompok 1, kelompok 3 dan yang bertanya yang lainnya dengerin jawabannya dari kelompok 1. Ayo. Yang kencang suaranya. Ayo yang kencang suaranya. Jujur dalam perkataan, tidak berbohong pada siapapun, baik kepada teman,
orang tua, guru maupun atasan. Ya, terus apalagi? Kenapa? Oke, tuh nggak kedengeran ya. Yang kencang ya. Coba diulang kasih jawabannya dengan suaranya yang lainnya juga diam. Coba yang lainnya tepuk diam. Di sini. Oke, ya. Diperhatikan temennya lagi jawab. Coba tadi kesepakatan kelas kita apa? Kalau temennya lagi presentasi, mendengarkan, disimak. Apalagi yang nanya. Yang nanya kalau udah nanya nggak boleh bercanda, dengerin. Ya, jawaban teman kamu. Oke? Ya, coba. Ayo dijawab. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, mengamalkan sifat sidik, jujur dalam benar. Ya. Kehidupan sehari-hari berarti berusaha untuk selalu berbuat dengan berpikir sesuai kebenaran. Terus ada lagi? Apa caranya? Jujur dalam perkataan, tidak berbohong kepada siapapun, baik pada teman, orang tua, guru, maupun atasan. Mengakui kesalahan yang dilakukan meskipun itu bisa membuat kita ditegur. Ya, terus? Saat lupa mengerjakan PR, katakan yang sebenarnya, bukan mencari. Jujur dalam perbuatan, tidak mencontek saat ujian. Tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Tidak berpura-pura bekerja keras saat diawasi saja. Contoh, jika diberi tugas kelompok, tetap mengerjakan bagian sendiri tanpa menunggu orang lain. Konsisten dengan nilai kebenaran, tidak ikut-ikutan berbuat salah meskipun banyak orang melakukannya. Berani menyampaikan yang benar meskipun tidak disukai orang lain. Contoh, mengingatkan teman yang berbuat curang dengan cara baik. Oke, ya itu jawaban dari kelompok 1. Gimana tadi yang bertanya jawabannya? Paham? Paham. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1 yang silakan kelompok 1 boleh duduk lagi. Ya. Oke, ya. Kelompok 4 silakan maju. Kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Oke, siapa yang ingin berbicara? Siapa yang ingin berbicara? Oke, silakan. Ya, suaranya yang keras ya, suaranya yang keras. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya poster keteladanan sifat wajib bagi Rasul, yaitu sifat fatonah, yang artinya cerdas dan bijaksana. Oke, fatona artinya apa tadi? Kata kelompok 4, cerdas dan bijaksana. Oke, dari kelompok 4, ya, kelompok lain ada yang ingin bertanya? Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok 2, dari kelompok 2, silakan kelompok 2. Ingin bertanya apa? Berdiri. Saya dari Iya. Kamu dari kelompok berapa? Aku dari kelompok 2 ingin Bertanya apa? Mengapa kita harus meneladani sifat fatonah? Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Pertanyaannya bagus, ya. Kenapa kita harus meneladani sifat fatonah? Ya. Bisa menjawabnya kelompok 4? Oke, silakan. Kalau bisa dijawab, dijawab. Ayo. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, Iya. harus meneladani sifat fatonah karena agar bisa membeda-bedakan yang benar dan salah. Tuh, agar bisa membedakan yang benar dan salah. Terus? Kecerdasan dan kebijaksanaan kita dapat menentukan keputusan yang sesuai dengan nilai Islam. Ya, terus? Contoh, tidak mudah terpengaruh ajakan buruk atau berita hoaks. Iya, apalagi? Agar mampu menyampaikan kebenaran dengan baik. Iya. Buat kita pandai memilih kata-kata yang sopan dan tepat ketika menyampaikan pendapat atau nasihat. Iya, terus? Contoh, menegur teman yang salah dengan cara lembut dan tidak membuatnya malu. Agar bisa menghadapi masalah dengan tenang dan bijak. Sifat fatonah menuntut kita untuk tidak tergesa-gesa dan emosional.
tapi menjadi solusi dengan tenang. Contoh saat terjadi konflik dengan teman berusaha menyelesaikannya dengan musyawarah. Oke, ya. Dari yang kelompok 2 yang bertanya, gimana jawabannya? Oke, paham ya? Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, boleh duduk. Ya. Nah, ya. Oke, ya dari kamu semua sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, anak-anak, ya. Evaluasi dari Bapak, ya. Ini tadi gambarnya masih ada yang kurang lengkap, ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2 sudah bagus nih, ya, warnanya lengkap. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1, kelompok 2, kasih tepuk tangan, ya. Ah, oh iya, 1 sama 4. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1 sama kelompok, ya. Oke, ya untuk kelompok 2 dan kelompok 3, ya, harus lebih kompak lagi kalau nanti ada pekerjaan kelompok, ya. Jadi kalau ada tugas kelompok, tugasnya selesai, ya, dengan waktu yang sudah ditentukan, tugasnya selesai. Oke, jadi tadi kesimpulannya apa tuh? Kesimpulan dari hasil diskusi kalian, ya. Tadi sifat sidik, ya, sifat sidik artinya benar dan jujur, ya. Jadi orang yang jujur dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Perilaku jujur tadi. Apa? Tidak mencontek saat ujian, jujur, ya. Terus kelompok 2 tadi. Nah, tablik artinya menyampaikan. Apa manfaat bersifat menyampaikan? Ya, kalau kita nyampein kebaikan, kita dapat pahalanya. Ya, kelompok 3 apa? Kelompok 3 amanah tuh, amanah dapat dipercaya. Ya, kita harus menjaga titipan yang udah dititipkan kepada kita. Itu namanya kita bersifat amanah. Yang keempat, kelompok 4 Fatona, cerdas. Kenapa kita harus jadi orang cerdas? Agar apa? Agar mampu membedakan yang baik dan yang buruk, ya. Juga agar terhindar dari fitnah atau berita hoax. Nah, itu nggak boleh, ya. Nah, itu keteladanan sifat wajib bagi Rasul, ya. Tadi kalian sudah mengerjakan kerja kelompok. Sekarang, ya, Bapak kasih kamu soal, ya, latihan evaluasi, ya. Bapak pengen tahu sejauh mana pemahaman kamu terhadap, ya, beriman pada Rasul dan juga sifat-sifat wajib bagi Rasul, ya. Bapak bagikan soalnya, kalian langsung kerjakan, ditulis nama, kelas dan kelompoknya. Paham? Ya. Oke, apa? Ya, langsung kerjakan di sini, ya. Satu-satu. Kerjain soal yang kamu mudah dulu, biar cepet. Selesai? Oke, ya. Yang sudah selesai, sini boleh dikumpulkan, Baik, ya. Sini udah mengumpulkan semua, ya. Alhamdulillah, Bapak lihat, ya, jawabannya sesuai dengan apa yang diminta, ya. Ada 5 soal, rata-rata banyak yang benar semua, ya. Ini artinya kalian sudah paham materi tentang beriman pada Rasul Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Tadi, ya, coba Bapak mau tanya. Iman artinya apa? Iman artinya percaya, betul. Kalau Rasul artinya apa, Rasul? Secara bahasa utusan Allah, secara istilah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi, seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah hanya untuk dirinya sendiri. Oke, pintar. Terus makna iman percaya pada Rasul itu apa? Ya, makna iman kepada Rasul-Rasul Allah itu apa maknanya? Kita apa?
Apa? Bahwasanya Allah mengutus rasul-rasul untuk apa? Untuk menjadi apa? Untuk menjadi teladan dan contoh buat siapa? Buat manusia. Oke. Kenapa kita harus meneladani rasul-rasul Allah? Apa? Karena rasul-rasul Allah punya apa tadi? Hah? Punya sifat yang baik, yang mulia. Betul. Apa aja sifat-sifat wajib bagi seorang rasul? Sidik, tabligh, amanah, fadana. Betul. Yang mustahilnya kizib, kitman, khianah, balada. Nah, itu mustahilnya ada 4 ya. Minggu depan kita belajar tentang hikmahnya. Hikmah beriman pada rasul-rasul. Hikmah ya, hikmah beriman kita pada rasul-rasul Allah ya. Oke, sebelum kita tutup coba kita tepuk anak soleh. Bisa? Belum ya. Oke. Tepuk anak soleh. Anak soleh. Orang tua dihormati, guru dipatuhi, Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah. Ya, sekali lagi. Yes. Oke, pintar ya. Oke, ya. Sebelum kita tutup, kita membaca doa dulu ya. Coba Rizi silakan pimpin lagi. Ya, kita baca doa setelah belajar. Oke. Ya, silakan Rizi. Ya. Mari kawan-kawan sebelum pulang, mari kita baca doa kembali. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ini saud wa ma sami'tu fardodahu ilai indah jati ilai Allahum ini saudatu kama qultu wa ma sami'tu fardodahu ilayya indah jati ilai Allahumma inni saudatu kama qultu wa ma sami'tu fardodahu ilayya indah jati ilai Fasallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah. Oke, terima kasih Rizi ya. Oke, baik ya. Dengan ditutupnya dengan pembacaan doa tadi, maka sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.